السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan berbagai macam kenikmatan yang lain yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat. Akhir hayat para penghujat. Ini tema yang kita bahas pagi hari ini karena baru beberapa waktu yang lalu ada namanya Rasmus Paludan yang megang Quran dibakar itu. Dia membakar Al-Quran dan minta izin kepada pemerintah Swedia untuk melakukan perbuatan itu. Nah, ternyata sama pemerintah Swedia malah dikawal polisi. Dan ini bukan pertama kali mereka melakukan penghinaan. Sebelumnya berkali-kali majalah Charlie Hebdo, terbitan Prancis yang juga membuat karikatur tentang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ada 2 orang dari Yaman yang melakukan penyerangan dan kartunisnya terbunuh. Ada sekitar 5 atau 7 orang yang terbunuh dari redaktur majalah kartun Charlie Hebdo. Sebelumnya juga Denmark melakukan berkali-kali salah satu kartunisnya melakukan penghinaan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan akhirnya kaum muslimin juga bereaksi. Ada juga seorang menteri di India yang juga melakukan hujatan kepada Rasulullah SAW, akhirnya dieksekusi oleh pengawalnya sendiri. Saya lupa namanya dan kebetulan saya belum sempat nyari lagi. Dan polisi ini kemudian dihukum mati dengan digantung, dan pemakamannya waktu itu mungkin dihadiri sekitar 1 juta orang lebih. Jadi peristiwa menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Al-Qur'an, menghina Allah Ta'ala itu bukan sesuatu yang baru dan akan terus selalu dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saff ayat 7, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi semua rekayasa, semua makar, semua rencana-rencana jahat itu dalam satu planning koridor ini. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Allah, al-Islam. Jadi gambaran Islam itu seperti cahaya. Sedangkan gambaran kekafiran itu gelap. Maka
Gelap itu tidak ada eksistensinya. Coba tolong tunjukkan di manakah gelap. Gelap itu ada, muncul ketika tidak ada lampu. Tapi begitu ada lampu, gelap hilang. Jadi yang ada wujudnya itu cahaya. Ketika cahaya tidak ada, kenapa muncul gelap? Karena tidak ada cahaya. Gelapnya itu nggak ada. Coba tunjukkan gelap itu di mana. Maka kul ja'al haqqu wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika datang cahaya, gelap langsung sirna. Maka tugas kita itu hanya bagaimana menjaga cahaya ini tetap bersinar. Itu. Allah yang akan melanjutkan usaha kita sampai atau tidak. Ini makna dari membela Islam. Ya. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah, agama Allah, syariat Allah, kebenaran dari Allah dengan mulut mereka. Nah, mulut itu hari ini berupa media massa, media sosial, ya, televisi, opini, pembentukan opini. Nah, sekarang ada lagi yang namanya buzzer, ya, yang dibayar pemerintah untuk melakukan banyak keonaran-keonaran di dunia maya. Karena dunia hari ini bukan cuma gaib dan nyata. Gaib nyata sama setengah gaib, setengah nyata. Ya, dunia maya itu. Dunia maya itu antara gaib dengan nyata. Dibilang nyata nggak ketemu orangnya, dibilang nggak nyata, nyatanya pesen barangnya nyampe kan gitu. Ya. Dan pengaruhnya sangat besar. Nah, wallahu mutimmu nurihi atau wallahu yutimmu nurahu, ada wallahu mutimmu nurihi, dan Allah, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Jadi ini pertempuran yang bukan fisik. Pertempuran antara hak dan batil itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Oleh karena itu, tidak pernah ada kata damai antara hak dengan batil, sebagaimana tidak akan pernah menyatu air dengan minyak. Ya. Orang yang berusaha mendamaikan hak dan batil, ya, itu orang batil. Hanya orang batil yang ingin mendamaikan hak dengan batil. Orang yang hak pasti akan menegakkan hak. Maka cara untuk mengalahkan al-haq, tipu daya. Caranya apa? Mendamaikan hak dengan batil. Itu. Biar nggak terlalu terang, dibikin remeng-remeng. Nah, remeng-remeng, gelap enggak, terang enggak. Akhirnya banyak tertipu di situ. Toleransi lah. Semua agama baik lah. Nah, ini cara yang seolah-olah indah, persatuan, toleransi antar agama dan sebagainya. Padahal jelas, ya, Rasulullah SAW diperintahkan lakum dinukum waliyadin. Inna dina indallahil Islam, itu jelas. Ya. Ada 3 metode menyerang Islam. Ya. 3 cara menyerang Islam. Yang pertama, yang tadi, peperangan tidak dalam bentuk fisik, ya, peperangan pemikiran, ya. Pembunuhan karakter. Karakter itu watak, sifat, ciri-ciri. Nah, ada 2 metode. Kill the message, bunuh pesannya. Yang kedua, kill the messenger, bunuh pembawa pesan. Pesannya apa? Islam. Maka bunuh karakter Islam. Bikin seakan-akan Islam itu buruk, Islam itu tidak adil, Islam itu ketinggalan zaman, Islam itu kejam, Islam itu membedakan antara laki-laki dan perempuan, Islam itu macam-macam, jorok, Islam itu bodoh, dengan berbagai cara. Itu namanya kill the message. Ya. Pesannya dibunuh, ya, dihujat, dibikin distorsi, bikin kesalahpahaman. Islam ketinggalan zaman, ya.
Islam kejam, Islam teroris, Islam radikal, ya, dan macam-macam. Itu dalam rangka kill the message, bunuh pesannya, pesan yang dibawa para nabi. Ya. Yang kedua, kill the messenger, bunuh pembawa pesannya. Itu sudah dari dulu dalam surat Ad-Dzariyat disebutkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dan tidaklah kami mengutus min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, mir rasulin, dari satu pun rasul, illa qalu, kecuali mereka akan mengatakan sahirun, dia itu orang tukang sihir, au majnun, atau orang gila. Tidak ada satupun pembawa pesan, the messenger, nabi, rasul, kecuali orang-orang kafir mengatakan ini tukang sihir atau ini orang gila. Maka itu sudah menjadi sunnatullah bahwa Rasulullah SAW akan selalu dikatakan dengan perkataan-perkataan yang buruk. Ya. Digambar dengan gambar yang buruk, dicitrakan dengan citra yang buruk, dan lain sebagainya. Namun Allah menjaga itu. Ada seorang pemain martial art, Andrew Tate. Dia mengatakan, kalau Anda menghina Yesus di London, tidak akan ada orang yang mengganggu Anda. Anda menghina Yesus di Los Angeles, teriak-teriak, tidak akan ada orang yang peduli. Tapi coba kalau berani, Anda hina Muhammad, seluruh kaum muslimin akan bergerak. Itu yang namanya beragama. Ya. Itu orang kafir ngomong kayak gitu. Agama itu harus fanatik, bukan fanatik buta. Jadi, dia orang kafir mengatakan, coba kalau berani menghina Muhammad. Saking cintanya kaum muslimin dengan Muhammad, sehingga tidak ada satupun orang yang menghina Muhammad, kecuali seluruh kaum muslimin akan marah dan membelanya. Jaminan dari Allah itu. Jadi menghina Nabi, menghina syariat Islam, menghina Al-Quran, itu adalah cara memadamkan cahaya Allah. Supaya orang-orang yang ragu, yang munafik, jadi ragu terhadap Islamnya. Orang yang kuat tambah kuat, tapi yang masih ragu-ragu jadi ragu-ragu. Contohnya yang sering diangkat adalah satu, poligami. Islam itu mengizinkan poligami, tidak memberikan kesamaan hak kepada perempuan dan sebagainya. Yang kedua, Nabi menikah dengan Aisyah yang masih usia 9 tahun waktu itu, kemudian satu rumah ketika umur 12 tahun. Nah, itu menjadi satu isu yang sangat mereka sukai untuk menyerang Islam. Ya. Padahal umur 12 tahun zaman itu sudah lebih dewasa daripada umur 20 tahun hari ini. Mbah saya itu nikah umur 13 kalau nggak salah. Ya, dan akhirnya turun bapak saya, turun saya, dan nggak ada masalah apa-apa, dan itu biasa. Ya. Umur 17 tahun belum nikah waktu zaman itu sudah sangat terlambat. Nah, tapi mereka nggak peduli, yang penting ejek dulu, hina dulu, bikin orang-orang ragu. Ya. Yang kedua, menanamkan Islamofobia, kebencian, ketakutan terhadap Islam. Karena yang diajak ngomong orang munafik, kalian kalau Islam itu tegak, maka kalian tidak bisa bebas. Nah, orang Islam itu justru masuk Islam karena nggak ingin bebas kok. Waktunya pengen diatur, setiap 5 jam sholat gitu ya. Seneng kan kita ini. Ya. Kita itu malah pengen diatur, bukan pengen bebas. Nah, orang kafir itu, mereka ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka itu lebih buruk. Binatang ternak itu nggak mau diatur. Tetapi ternyata setelah dibiasakan, binatang ternak itu mau diatur. Nah, orang kafir itu nggak mau. Ya, jadi kalau
kita bandingkan dengan binatang ternak yang paling buruk apa? Babi. Itu orang kafir di hadapan Allah lebih buruk dibandingkan babi. Itu Al-Quran mengatakan. Buruknya bukan buruk babi itu dia bertasbih kepada Allah. Surat Al-Isra ya. Kalau nggak salah ayat 41 kalau nggak salah. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu ma fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahun tasbihahum. Seluruh langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya bertasbih kepada Allah dan tidak ada satupun kecuali bertasbih dengan memujinya, tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Jadi semua benda ini bertasbih, cuma caranya kita tidak tahu. Nabi Muhammad SAW ketika melewati Uhud, beliau mengatakan Uhud sedang bergetar karena datangnya orang-orang beriman. Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Itu sabda Nabi SAW. Maka Nabi Muhammad SAW itu karena beliau rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia, maka semua benda yang beliau miliki dikasih nama. Untanya kasih nama Qaswa, pedangnya dikasih nama, ya. Kemudian bantalnya dikasih nama. Semua benda-benda punya Nabi itu ada namanya. Semua sahabat Nabi beliau berikan julukan. Karena saking dekatnya, saking pahamnya dengan para sahabat. Jadi begitu. Menanamkan kebencian terhadap Islam. Ya, sudah sering kita lihat hari ini. Jenggot adalah simbol Islam radikal, teroris dan sebagainya. Ya, mungkin akan kita bahas pada kajian yang akan datang tentang Islamofobia. Apa itu Islamofobia? Dan Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri sudah pernah di sini? Sudah pernah dikaji tentang Ghazwul Fikri, perang pemikiran? Belum. Ya. Dua hal ini sangat penting dan dijadikan sebagai senjata yang luar biasa menghancurkan generasi muda Islam. Ya, kalau kita sudah generasi tua, paling dibiarin mati aja. Ya. Mereka akan biarin sudah. Yang mereka tunggu adalah generasi selanjutnya. Ya. Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Ini sangat terkenal ucapan Buya Hamka. Hamka sendiri singkatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya. Bapaknya namanya Abdul Karim, nama beliau Abdul Malik. Ya. Karena beliau seorang sastrawan, maka namanya pun dibikin singkatan yang indah, Buya Hamka. Jika ghirah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan ghirah sama dengan mati. Jadi sebenarnya ketika Islam dihina, kemudian kita bergerak itu, ya, loh Islam kan nggak menjadi rendah, iya, tetapi kita yang kehilangan ghirah. Ketika Al-Quran dihina, orang mengatakan Al-Quran tidak akan hina dengan hinaan orang kafir. Betul, Al-Quran tidak hina, tapi kita jadi rendah kalau kita tidak membela. Maka kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, karena bukan karena kalimat yang baik, tapi berusaha untuk mencegah munculnya semangat kita, bilang aja, yang ngomong kayak gitu anak lonte. Saya ngomong koyong ini anak lonte, sampaikan. Nah, kenapa? Nek nesu, nah gitu. Ini kalimat memang buruk, ya. Biar dia marah. Kalau sudah marah bilang, Anda tidak akan hina dengan dibilang anak lonte. Nggak usah marah. Wong Quran dinyak meneng wae kok sampean dinyak nesu. Nah, ora usah nggo ayat Quran. Ya. Dunekke anak lonte wae. Nek nesu, nah kok nesu jenengan ya ora hina dunekke ngono kok. Jenengan tetap terhormat, ya. Aja nesu, wong Quran dinyak wae ora nesu. Nah, gitu caranya. Nah. Saya itu kalau nyebut WTS itu merasa dosa.
Karena pekerjaan yang hina harus disebut dengan nama yang hina. Kalau WTS disebut dengan pekerja seks komersial, maka orang tidak akan malu karena pekerja seks komersial. Tapi donek ke lonte nyebut baik, ya enak. Itu syariah begitu. Jangan ya, di akhir zaman nanti kemaksiatan-kemaksiatan itu akan diperhalus. Riba diganti namanya, khamar diganti namanya. Betul nggak? Nah, termasuk itu baru contoh saja, bukan cuma dua. Contoh perbuatan-perbuatan buruk. Zina disebut dengan hidup bersama. Hidup bersama tanpa ikatan. Yo, ya kan? Hidup bersama tanpa ikatan itu apa? Zina. Jangan pernah diganti. Ya. Bunga, jangan diganti. Riba. Ya, jadi ini tanda-tanda akhir zaman, barang-barang maksiat diganti namanya, biar lebih enak didengar. Ya itu. Maka nanti koruptor itu akan disebut, nggak tahu apa namanya. Wong kezaliman sekarang disebut kebijakan kok. Ya itu. Coba mana ada kezaliman dilakukan pemerintah? Bijak semua, bijak sana. Enggak bijak sini. Ini Syekh Anwar Al-Awlaki mengatakan, mereka yang menghina Rasulullah SAW seperti orang yang menengadahkan kepalanya tegak lurus menatap matahari di tengah hari. Lalu ia meludahinya. Air ludahnya akan balik lagi mengotori wajahnya. Jadi menghina Islam itu seperti meludahi matahari jam 12. Ya. Jadi balik dewe. Ya. Tetapi karena kebodohan orang kafir ya mereka terus melakukannya. Ternyata buku yang paling laris adalah Al-Quran. Buku yang paling laris di dunia itu terjemah Al-Quran. Karena saking pengennya. Ya. Ini gambaran. Kalau Islam itu bukan agama yang hak, dari sejak dulu sudah ditinggal orang. Karena saking banyaknya orang yang menghina, saking banyaknya orang yang menghujat, saking banyaknya orang yang menunjukkan kebenciannya. Tapi karena Islam itu agama yang hak, semakin banyak yang menghina, semakin banyak orang yang tertarik. Itu bukti bahwa Islam itu agama yang hak. Coba, dari sejak zaman Musailamah Al-Kadzdzab sampai hari ini, ya, yang ngaku nabi berapa puluh, yang ngaku sebagai malaikat berapa puluh, yang macam-macam semua menghujat Islam itu. Bukan Islam kemudian menjadi rendah atau menjadi ditinggalkan pengikutnya, malah semakin bertambah banyak. Dan Al-Quran tidak pernah berganti satu huruf pun. Bukan satu huruf, satu harokah tidak berubah. Ya. Itu menunjukkan betapa luar biasanya Islam. Ini ayat yang menjadi landasan Islam terhadap orang-orang yang menghujat. Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya, kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Nah, ayat ini turun sehubungan dengan perilaku Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik, yang waktu itu diharuskan ikut perang Tabuk. Jadi Hudzaifah ibn Yaman itu bilang, orang munafik di zaman kalian lebih buruk dibandingkan orang munafik di zaman Nabi. Lalu orang bertanya, kenapa wahai Hudzaifah? Karena orang munafik di zaman Nabi, mereka menyembunyikan kemunafikannya. Gak berani.
Sedangkan orang munafik di zaman kalian menampakkan dengan bangga kemunafikannya. Kita tuh sekarang udah tahu yang munafik itu sopo. Dan bangga, gitu loh. Dan memaksa orang lain loh jadi munafik. Ciri munafik pertama, membenci syariat Islam. Kenapa saya bilang begini? Kok Ustadz nggak takut? Lah dia sendiri yang ngaku. Dia sendiri yang ngaku itu. Bagaimana dia sangat mengidolakan Mustafa Kemal Pasha. Itu ditulis dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Buku tebal pertama yang saya selesai baca itu Di Bawah Bendera Revolusi. Ya, kelas 5, kelas 6 SD. Tulisan Soekarno. Di situ dijelaskan bagaimana Soekarno mengidolakan Mustafa Kemal Atatürk dan menginginkan Indonesia menjadi Turki. Itulah. Di masa Mustafa Kemal, nanti di bagian akhir akan saya sebutkan akhir hayat Mustafa Kemal Atatürk. Saya lanjutkan. Nah, orang munafik zaman kalian bangga menampakkan kemunafikannya. Padahal munafik itu zahirnya Muslim, hatinya benci dengan Islam. Ini menampakkan kebenciannya. Tapi dia sholat, gitu loh. Dia haji. Nah, hajinya pirang-pirang masih guyu. Saking kerepene haji melebu Ka'bah di sana. Dikawal tentara Saudi. Apalagi cuma nyium Hajar Aswad. Wah, sudah ahlan wa sahlan. Melebu Ka'bah aja dikasih izin. Loh, mereka menampakkan kok kita nggak berani menyebutkan. Mereka itu menampakkan kebenciannya kepada syariat Islam. Ben dong ngerti bahwa benci kepada syariat Islam itu tanda munafik. Supaya orang jangan berani-berani membenci syariat Islam. Termasuk diantaranya poligami. Ya. Saya belum mampu, silahkan. Bapakku, bojoku ra entuk ora apa-apa. Ya, karena izin kan nggak ngizinin silahkan. Tetapi jangan mengatakan poligami itu buruk. Ya, karena ini syariat Islam. Gitu. Wajar kalau kemudian para wanita sing ra seneng, bapak-bapak rawani. Sing wedok ra seneng, sing lanang rawani, cocok gitu ya. Syariat yang paling digemari bapak-bapak, paling dibenci paling tidak disukai oleh perempuan. Nah, ketika itu mereka diharuskan ikut perang Tabuk. Padahal perang Tabuk itu kata Umar bin Khattab keluar itu kayak tercekik saking panasnya dan waktu itu adalah sedang paceklik. Makanan susah, mereka harus berangkat. Nah, ternyata sampai Tabuk musuhnya udah pergi. Jadi rasido perang. Nah, akhirnya ketika mereka balik jengkel, ngopo aduh-aduh ora ono apa-apa. Nah, lalu kemudian salah seorang di antara mereka ngomong untuk membuat suasana biar nggak terlalu capek, guyon. Coba lihat, tidak ada manusia yang paling rakus kalau makan, tapi paling penakut kalau perang melebihi orang-orang ini. Itu kalimat cuma kayak gitu. Turunlah ayat ini. Ya. Apakah pantas kalian kepada Allah, pada ayat-ayat Allah, pada Rasul Allah, kalian berolok-olok? Nah, begitu ada sahabat yang tahu, saya laporkan kamu kepada Rasulullah, takutnya. Maka kemudian mereka mencegah, jangan sampai Rasulullah tahu. Maka kemudian Allah menurunkan. Orang-orang munafik itu takut kalau Allah memberi tahu. Ternyata Allah beritahu, dan Allah katakan, maka mereka kemudian merengek-rengek minta maaf, minta ampun. Karena menghina Nabi, pernah kejadian, Ka'ab bin Ashraf yang akan saya ceritakan, eksekusi. Tidak ada ampun, maka mereka akan berpikir lagi. Ya, bagaimana supaya dimaafkan. Maka kemudian minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Rasulullah SAW, turunlah ayat. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nggak perlu lagi kalian minta maaf, nggak perlu minta ampun, kalian sudah kafir. Ya. Jadi menghina Nabi, menghina Allah, menghina Al-Quran, itu hukumnya
murtad. Nah, kita ini cuma paham batale wudu ngentut ning batale Islam rada mudeng. Padahal ada pembatal Islam, di antaranya adalah menghina Allah, menghina Rasulullah, dan menghina Al-Quran, menghina agama Islam. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kau minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Ya. Sirah Muhammad bin Maslamah, eksekutor Ka'ab bin al-Ashraf, penghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Muhammad bin Maslamah, anak muda, umur sekitar 20 tahunan. Ya. Pada perang Badar, kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum musyrik Quraisy. Saya sengaja bikin narasi supaya ketika nanti dibagikan itu baca paham, ya. Bisa buat catatan. Berita kekalahan itu pun sampai ke Madinah. Lalu Ka'ab bin al-Ashraf, pemimpin Yahudi di Madinah berkata, benarkah ini? Mereka, suku Quraisy adalah pemuka bangsa Arab, rajanya manusia. Demi Allah, jika Muhammad memang telah mengalahkan mereka, maka berada di bawah tanah lebih baik daripada di atasnya. Kalau benar Muhammad mengalahkan Quraisy, lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan, dalam kekalahan. Ya. Kemudian Ka'ab bin al-Ashraf membuat syair-syair berisi ratapan dan atas kekalahan kaum musyrikin tersebut. Di dalamnya juga memuat hujatan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Kemudian ia pergi ke Mekah untuk menampilkan puisinya dan turut berduka cita bersama kaum musyrikin Mekah. Bahkan kaum muslimat juga ia lecehkan di dalam syairnya. Di antaranya Ummu Fadl, istrinya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, Man li Ka'ab bin al-Ashraf fa innahu qad adallaha wa rasulah. Siapa yang mau menangani Ka'ab bin Ashraf? Karena ia sungguh telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi membuat syair yang menghina Nabi, menghina kaum muslimin, menghina kaum muslimat, itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Menyakiti Nabi. Ya, menyakiti Nabi. Dengan kalimat itu, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Ansar dari suku Aus berkata, langsung berdiri, Ana ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu? Ini kalimatnya orang Arab ya, tegas. Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah, saya yang akan menanganinya. Atuhibbu an aqtulahu? Apakah engkau suka kalau aku eksekusi dia, aku bunuh dia? Jawaban Nabi singkat, na'am. Udah. Na'am, nggak pakai walakin. Nggak pakai akan tapi. Iya, tapi. Nah, kalau kita iya, tapi. Nah, ini orang gue tapi. Iya, yes. Cekak aos. Yes, kono. Nah, Muhammad bin Maslamah seketika disebut bahwa siapa yang akan menangani Ka'ab bin Ashraf, sungguhnya ia telah menyakiti Allah dan Rasulnya, bergejolak hatinya. Saya Rasulullah. Sukakah engkau kalau aku membunuhnya? Jawab Nabi, iya. Semangat darah muda Muhammad bin Maslamah seketika itu naik. Tapi begitu pulang ke rumah, dia mikir, tadi saya di hadapan Nabi begitu semangat, giroh saya tinggi. Tak pikir-pikir, Ka'ab bin Ashraf pemimpin ya, panglima aja. Pengawali pirang-pirang, dia juga ahli perang. Kepiye iki? Kan gitu. Sudah kadung janji kepada Allah dan Rasulnya. Dia pulang 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, kecuali karena tidak bisa menahan kantuk. Dia nggak makan nggak minum kecuali sudah sangat lapar sekali dan haus. Dan semua orang tahu kegelisahan kegelisahan Muhammad bin Maslamah. Maka kemudian Nabi memanggilnya, panggil Muhammad bin Maslamah. Ada apa denganmu Muhammad bin Maslamah? Benarkah kamu berhenti makan dan minum? Ia menjawab, benar ya Rasulullah. Ini diterangkan dalam hadis sahih, ya, juga dalam kitab-kitab sirah. Mengapa? Tanya Rasulullah SAW. Ia menjawab, aku telah berjanji
sesuatu yang aku sendiri pertanyakan. Jadi aku telah berjanji bersumpah di hadapanmu, tapi setelah aku pikir-pikir berat ya Rasulullah. Nah, sementara dia mau membatalkan, dia sudah bersumpah. Akankah aku sukses melakukannya dan memenuhinya? Nah, lalu Nabi mengatakan, innama alaikal juhdu. Ini keringanan buat kita. Yang penting kamu tunjukkan pembelaanmu terhadap Islam. Paling ringan, doakan. Ada dua pilihan. Doakan agar penghinanya masuk Islam, atau doakan agar dibinasakan. Kalau doa pun tidak ada, maka tidak ada iman lagi. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang menyaksikan kemungkaran, yang pertama apa? Rubahlah dengan tangannya, kekuatannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Jadi ketika Islam dihina itu, Islam tidak hina, tapi iman kita yang diuji. Punya iman tidak kita? Punya ghirah tidak kita? Nah, iman yang paling lemah adalah dengan hati. Dengan hati ada 3 macam. Yang pertama membencinya. Yang kedua mendoakan agar orang itu masuk Islam atau agar dia dibinasakan. Yang ketiga berlindung pada Allah. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Itu yang namanya mencegah dengan hati. Nah, maka yang terakhir, yang lebih ringan lagi, menang. Ya, diam, tidak usah melarang orang yang mau menunjukkan pembelaannya. Nah, ini juga berkaitan membela ulama. Nanti di akhir saya jelaskan. Karena Nabi sudah wafat, tapi Nabi punya pewaris yaitu para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Karena apa tadi? Musuh Islam itu menghina ulama. Mendiskreditkan ulama adalah bagian dari pembunuhan karakter. Kill the messenger. Ya. Sehingga nanti 20 tahun yang akan datang, orang tidak tahu, tiba-tiba akan dikatakan bahwa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab melakukan chat porno. Padahal sudah terbukti tidak, itu adalah hoax. Tapi terus saja, karena suatu berita bohong yang terus-menerus diulang, akan menjadi berita yang dianggap benar. Itu cara orang kafir kayak begitu. Ya. Itu yang ngomong kayak gini ini orang Nazi dulu. Bagaimana cara membuat yang batil menjadi seakan-akan benar. Itu diulang-ulang terus. Ya. Maka orang-orang ini tahu bahwa yang diomongkan salah. Mereka tahu, tapi sengaja. Karena yang tahu bahwa itu salah mungkin cuma 1 juta. Yang 200 juta kan nggak tahu. Yang dia sasar yang 200 juta. Ya. Ada berita nih, ya, di sini. Yang tahu kebenaran beritanya hanya wong Al-Amin tok. Akhirnya dipelintir. Yang se-Indonesia kan nggak tahu peristiwa sebenarnya. Oleh itulah maka orang yang tahu kebenaran wajib mengungkapkan yang benar. Agar orang lain tidak tersesat dengan membolak-balikan fakta. Nah itu. Nah, innama alaikal juhdu kata Nabi. Yang penting kamu punya kesungguhan untuk mewujudkannya. Setelah itu serahkan pada Allah. Itulah yang namanya luar biasanya Islam. Diwajibkan berjihad. Ora iso dengan jiwa, dengan harta. Nggak bisa dengan harta, dengan doa. Itu ada grade-grade-nya. Mau pilih yang mana? Yang penting jangan tidak sama sekali. Gitu. Maka kita tidak bisa berjihad, kita doakan orang Palestina agar mendapatkan kemenangan. Gitu. Karena doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Nah, itu. Mendengar jawaban Nabi tersebut, Muhammad bin Maslamah menjadi tenang hatinya sehingga bisa berpikir dengan jernih. Akhirnya datanglah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW dengan suatu rencana. Namun ia minta izin terlebih dahulu. Wahai Rasulullah, dia minta izin. Saya mau melakukan tipu muslihat. Tapi saya minta izin, saya mungkin akan menghujat kamu. Jadi, Ka'ab bin Ashraf menghujat Nabi,
Maka supaya dia percaya dengan Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Maslamah minta izin. Saya juga mau melakukan apa yang dilakukan oleh Ka'ab. Nah, singkat cerita, biar nggak terlalu lama, Nabi izinkan, silahkan. Padahal menghujat Nabi hukumnya apa? Murtad kan? Lah ini kok malah minta izin untuk murtad? Kan gitu nih, nek boso kan. Kalau nyuwun izin tak ngenyek jenengan, wih murtad kue kan gitu. Nah, strategi itu boleh melakukan tindakan bahkan yang kalau orang biasa murtad, tapi karena dia sedang melakukan operasi intelijen maka boleh. Itu zaman Nabi sudah kayak begitu. Ya. Jadi perbuatan kekafiran itu kalau untuk strategi kadang-kadang diizinkan. Ya. Ben musuh percaya. Itu. Dan Nabi itu tidak cuma mengizinkan Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah, saya mau ngajak beberapa teman. Nah, akhirnya beberapa temannya diajak. Ya, sambil ketemu Ka'ab bin Ashraf mengatakan, celakalah. Gara-gara orang yang kamu kemarin katakan itu, kami jadi miskin, utang kami banyak, anak-anak kami terlantar. Itu gara-gara Muhammad. Nah, sekarang ini kami nggak punya uang. Anak-anak juga tidak punya makan. Anak istri semua jadi kelaparan. Gara-gara Muhammad. Nah, Ka'ab bin Ashraf melihat, wah ini wong do ini ketemu konco. Ya, akhirnya ya singkat cerita kemudian dia percaya bahwa Muhammad bin Maslamah dan kelompoknya itu sudah bosan dari wong Islam. Nah, unjur kakean utang, tidak jihad, tidak infak terus. Nah, lalu padahal ini Muhammad bin Maslamah sedang melakukan jebakan. Goro-goro Muhammad utangku pirang-pirang. Aku rene arep njaluk utang. Saya mau pinjam utang, pinjam duit sama kamu. Nah, apa jaminannya? Ya apa? Kemudian Ka'ab bin Ashraf mengatakan, jaminkan anak perempuan kalian. Dijaminkan, coba jaminan saja. Wah, kalau anak perempuannya jadi aib. Masa anak perempuan dijaminkan untuk utang? Itu menjadi aib seumur hidupnya. Kalau gitu jaminkan istri kalian. Muhammad bin Maslamah menjawab, kamu ini terkenal orang paling ganteng se-Madinah. Kalau istri kami dijaminkan, nah kalau kepencut sama kamu, nah terus apa? Yang kami punya cuma senjata, pedang, panah, tombak. Gimana kalau itu sebagai jaminan? Nah, sebenarnya Muhammad bin Maslamah ingin menghilangkan kecurigaan. Ketika nanti pada pertemuan selanjutnya dia bawa pedang, itu nggak curiga karena itu buat jaminan utang. Nah, ora arep gawe mateni gitu lah. Ya wis ora apa-apa. Karena saya sudah bosan diajak perang karo Muhammad. Wis, senjatanya ora kanggo. Nah, jaminan wae. Apun monggo, kayak itu bahasa Jawanya. Akhirnya ditetapkan malam hari Muhammad bin Maslamah menuju Bani Quraidah, tempatnya Ka'ab bin Ashraf, bawa pedang, bawa panah senjatanya. Ini buat jaminan utang saya. Sudah. Akhirnya, tapi kita pengen ngobrol lah sebentar. Diajak keluar dari bentengnya. Agak jauh. Akhirnya ngobrol gayeng. Nah, terus Muhammad bin Maslamah ngomong lagi, gara-gara Muhammad, aku ora tau ngurus awak. Gara-gara Muhammad, saya nggak peduli dengan badan saya. Dulu kan kamu tahu saya itu mesti wangi. Saiki dadi ngelomprot. Saya jadi pengen. Kamu itu selain ganteng, itu mesti wangi. Rambut barang dikasih minyak wangi. Aku jangan pengen. Coba tak ngambu rambutmu. Nah, sebelumnya Muhammad bin Maslamah sudah bilang, nanti kalau saya pegang rambutnya Ka'ab bin Ashraf, kita serang bareng-bareng. Nah, gitu.
Jadi alasannya mau nyium bau rambutnya. Begitu dipegang rambutnya, dikeroyok. Dikeroyok, padahal orang Arab itu paling anti dengan pengeroyokan. Orang Arab itu walaupun jahiliyah, tapi mereka satria. Perang ya 1 lawan 1, nggak ada ngeroyok. Itu lambang keberanian, memalukan sekali ngeroyok itu. Ya. Jadi itu perbuatan yang sangat aib bagi pelakunya dan keluarganya. Sampai ngeroyok orang. Kalau berani 1 lawan 1. Di perang Badar kan gitu. Ali bin Abi Thalib maju. Ya. Hamzah maju. Ya. 1 lawan 1 gitu. Nah ini dikeroyok. Rupanya dia teriak-teriak. Kemudian sama Muhammad bin Maslamah ditusuk belati dan matilah ia. Lalu Muhammad bin Maslamah pulang menemui Rasulullah. Sudah aku lakukan. Sudah aku eksekusi Ka'ab bin Ashraf. Pagi harinya kaum Yahudi Bani Quraidah nggak terima. Mereka berbondong-bondong menemui Nabi. Wahai Muhammad, pemimpin kami dibunuh tanpa kesalahan. Bahkan mereka membunuh anak buahmu, membunuh dengan cara yang sangat memalukan. Tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab, yaitu mengeroyok dan istilahnya apa itu? Bukan cuma ngeroyok, ditipu ya, apa namanya? Disergap tanpa kesiapan. Itu sangat memalukan dan kamu ngajari kayak gitu. Jadi menurut adatnya orang Arab itu adalah sifat pengecut. Apa jawab Nabi? Innahu law qarra kama qarra ghairuhu mimman huwa ala mithli ra'yihi ma ubtila. Jika dia tenang seperti orang lain yang pendapatnya sama dengan pendapatnya, tentu dia tidak akan dibunuh. Marah silahkan dengan kekalahan orang Quraisy. Jengkel silahkan, tapi diem. Jangan tunda-tunda. Nah gitu. Yang lain tuh juga sama perasaannya seperti Ka'ab, termasuk kalian, mungkin gitu ya panjangnya. Ning kowe iki meneng. Nah, tetapi dia telah mengganggu kami dan menghujat kami dengan puisinya. Ya. Quraisy kalah di perang Badar, tentu menyakitkan kalian orang kafir. Tapi kalian diem, maka kalian tidak saya apa-apakan. Cuma Ka'ab bin Ashraf kalah Quraisy, lalu dia menghujat kami. Maka kemudian Nabi mengatakan, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang melakukan hal semacam itu, kecuali kami akan tangani dengan pedang. Jadi Rasulullah bukan malah minta maaf atas kepengecutannya Muhammad bin Maslamah, juga tidak menyalahkan, bahkan mengatakan, salah sendiri dia menghina kami. Kalau dia diam, aku tidak akan apa-apakan. Tapi karena dia menghinaku, menghina Allah, menghina Islam, menghina para muslimat, maka kami bunuh dengan cara seperti itu. Ya. Bahkan Nabi kemudian mengatakan, kalau nanti ada orang yang kayak gitu lagi, maka dia tidak ada ampun lagi. Maksudnya gitu. Nasibnya akan sama. Nah ini. Makanya tadi ketika Abdullah bin Ubay ketahuan menghina, takut. Karena Nabi sudah ngomong ini, sopo wae sing wani ngenyek, urusannya mati. Nah, gitu. Ini sabda Nabi dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau syariat Islam tegak itu nggak ada orang berani menghina Islam. Karena ini tidak dikasih hari. Orang meninggalkan sholat dikasih waktu 3 hari untuk taubat. Kalau dia taubat nggak dieksekusi. Gitu. Orang murtad itu dikasih kesempatan untuk taubat, tapi orang yang menghina Nabi tidak dikasih kesempatan. Itu supaya tidak ada yang ngulangi. Nah, jadi Nabi saja segitu marahnya. Nah kok kita nggak boleh marah? Alasannya Al-Quran tidak akan bertambah hina. Iya, Al-Quran tidak bertambah hina, tapi pembelaan kita di mana? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,
ini merupakan bukti bahwa mengganggu Allah dan Rasulnya merupakan alasan untuk mendorong kaum muslimin membunuh siapa saja yang melakukan gangguan tersebut, meskipun mereka punya perjanjian dengan kaum muslimin. Nah ini. Jadi sebenarnya Islam itu damai. Islam itu seperti, mukmin itu seperti lebah. Kalau nggak diganggu, tidak akan mengganggu. Tapi kalau berani mengganggu, nyawa pun akan dikorbankan. Itu. Sebagian orang berusaha melintir pelajaran dari cerita sirah Nabi SAW ini dengan berpendapat bahwa Ka'ab bin Ashraf dibunuh karena ia menganjurkan kaum musyrik Mekah untuk memerangi Muhammad, bukan karena kata-katanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, tidak. Ia dibunuh karena syair yang ditulisnya dan dibacakannya bahkan sebelum ia pergi ke Mekah. Ini beliau menegaskan dalam As-Sarim Al-Maslul an Syatimir Rasul, pedang terhunus kepada penghina Nabi, judul kitabnya begitu. Jadi kenapa dihunus pedang untuk mengeksekusinya? Bukan karena dia ngajak perang, tapi karena dia menghina Nabi. Jadi perbuatan menghina Nabi itu lebih berat dibandingkan ngajak perang Nabi. Ya. Ini yang jarang dijelaskan orang. Sehingga orang dengan santainya, ya ora apa-apa nang neraka, engko kancane artis. Ini istiza. Ini penghinaan kepada Islam. Dan saya pernah dengar orang-orang seperti ini ngomong kayak gitu. Ah Gusti Allah ya kesel barang toh. Nah. Ini menghina Allah bukan? Loh kalimat ini sampai itu ngomong. Tapi kalimat yasir, kalimat yang ringan, tapi dampaknya bisa murtad. Maka jangan sembarangan bercanda tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Al-Quran, tentang Islam. Kata Allah dalam surat At-Taubah tadi, Abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah pantas engkau bercanda tentang Rasulullah, tentang Allah, dan tentang ayat-ayat Allah? Kamu nyesel kan? Tidak ada manfaatnya nyesel. Syahadat saja. Ini tegas sekali. Ya. Mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Allah, itu tidak ada ampun. Langsung suruh syahadat lagi. Ya tadi, oh bapakmu dinyak wae nesu, agamamu dinyak meneng wae, bahkan kamu ikut ngenyak. Nah, maka kalau sudah kayak gini kan, oh berarti sing munafikin ngono-ngono kae kan gitu ya, gitu. Dan mereka bangga ngomong itu. Sambil ketawa ketiwi mereka. Semua yang dilakukan Ka'ab bin Ashraf ialah mengganggu dengan lidah. Meratapi terbunuhnya kaum kafir, dukungannya kepada mereka untuk berperang, kutukan dan umpatannya dan ucapannya merendahkan agama Islam dan mengutamakan agama kaum kafir, semua ini adalah ucapan dengan lidahnya. Inilah hujjah, dalil, bukti terhadap siapapun yang berselisih pendapat tentang isu-isu seperti ini. Jelaslah, tidak ada perlindungan dengan cara apapun bagi darah manusia yang mengganggu Allah dan Rasulnya melalui puisi dan umpatan. Jadi penghinaan lewat tulisan dan ucapan jauh lebih berat dibandingkan mengadakan peperangan. Itu. Maka hati-hati, ini perbuatan yang sangat luar biasa. Anak-anak kita dikasih tahu. Ya. Ojo sekali-kali jangan, kamu tidak suka, ya, mungkin belum terima hidayah, tapi jangan menghina syariat Islam. Gitu. Nah, maka cara agar orang-orang Islam ini benci dengan syariat ya tadi dengan pembunuhan karakter tadi. Dalam kitab As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kisah tentang penghancuran Allah terhadap para pencela agama satu demi satu telah diketahui. Para ahli sejarah dan tafsir telah menceritakannya. Di antara mereka adalah dedengkot Quraisy seperti Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah itu nggak diampuni karena saking kerasnya penghinaan berislam. As bin Wa'il, bapaknya Amr bin As. Aswadan bin Abdul Muthalib, Ibnu Abi Yaghus, dan Al-Haris bin Qais. Kisra Persia
telah mencabik-cabik surat yang datang dari Rasulullah SAW, lalu mengolok-oloknya. Tidak lama setelah itu, Allah membunuh dan menghancurkan kerajaannya sehancur-hancurnya. Hal ini merupakan perwujudan dari firman Allah, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Nah, Kisra itu merobek-robek surat dari Rasulullah SAW. Lalu Nabi ketika mendengar cerita tentang perlakuan tersebut, beliau mengatakan Allah akan merobek-robek kerajaannya sebagaimana ia merobek-robek suratku. Nah, dirobek-robeknya surat Rasulullah membuat Rasulullah SAW marah. Lalu mengatakan, demi Allah, kerajaan Kisra akan Persia akan dirobek-robek oleh Allah sebagaimana ia merobek-robek suratku. Nah, bedanya yang mendengar itu sahabat. Mereka paham bahwa Allah tidak akan merobek-robek kalau kaum muslimin tidak bergerak untuk merobek-robek. Maka mereka memahami sabda Nabi itu berarti perintah, wahai kaum muslimin, ya, hancurkan kerajaan Persia. Nah, bisa dipahami kan, berarti negara yang menghina Nabi itu sama dengan negara Persia yang menghina Nabi. Cuma kaum muslimin sekarang lemah. Di zaman itu jangan sampai Persia tidak hancur. Karena kalau Persia tidak hancur, orang akan mengatakan Muhammad pembohong, Muhammad pembual. Maka kalimat kerajaan Persia akan dirobek-robek itu dimaknai wajib bagi kaum muslimin untuk memerangi Persia dan menaklukkannya. Itu. Nah, kita karena iman kita dan kondisi kita lemah, kan bela muni. Padahal ini jelas ya. Pemimpinnya yang merobek-robek, seluruh kerajaannya diluluh lantakkan. Karena Islam punya izzah, punya kekuatan. Ya. Jadi kalau zaman sahabat, Swedia itu langsung sudah didatangi itu. Jangankan Rasulullah SAW, ada seorang wanita, ya, ditahan, dilecehkan, jilbabnya ditarik, ya, oleh di Konstantinopel. Wanita itu menulis surat sampai kepada Al-Mu'tasim Billah, Khalifah Bani Abbasiyah waktu itu. Maka dia mengatakan, ila kalbir Rum, kepada anjing Romawi. Kalau kau tidak bebaskan wanita muslimah itu, akan aku kirimkan pasukan untuk menyerangmu yang panjangnya dari depan istanaku ini sampai Amuria. Itu cuma seorang wanita muslimah, apalagi Nabi dan Quran dihina. Tapi sekarang nggak ada lagi Al-Mu'tasim, ya. Nggak ada lagi Muhammad bin Al-Maslamah. Ya, semuanya jadi kerupuk kena air. Ya, itulah iman kita. Mengkeret. Nah, ghirah ini harus ditanamkan. Karena kalau nggak punya ghirah, kita kayak mayat hidup. Ya. Jalan-jalan tapi nggak punya jiwa, gitu loh. Setiap orang yang membenci musuh Rasul dan musuh Rasulullah SAW, maka pasti Allah menghancurkannya dan menghilangkan kebesarannya. Di antara athar yang terkenal adalah yang menyebutkan bahwa daging para ulama adalah racun. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun, dipangan bahaya. Lantas bagaimana dengan daging para nabi alaihissalam? Bagaimana dengan Al-Quran? Firman Allah SWT. Dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Man adali waliyan, faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Imam Nawawi mengatakan, kalau ulama itu bukan waliullah, maka tidak ada lagi wali di muka bumi ini. Artinya apa? Memusuhi ulama sama dengan memusuhi wali Allah. Ulama yang lurus tentunya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memusuhi para nabi alaihissalam? Dan barang siapa menyatakan perang terhadap Allah, pastilah ia akan
hancur. As-Sarimul Maslul, Syekhul Islam Taimiyah, halaman 165, 164, 165. Buku ini sudah terjemahkan, silakan bisa dibeli di online maupun offline. Daging ulama itu beracun. Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir menyatakan, anna luhumal ulama'i masmumah. Ini bukan hadis, tapi ucapan ulama, ya. Bahwasanya daging para ulama itu beracun. Jangan dighibah. Karena ghibah itu apa? Makan daging. Nah, wis batang beracun pula, ya. Beliau menyebutkan kebiasaan yang sering terjadi bahwa orang-orang yang merendahkan, menghinakan ulama, maka Allah akan bongkar boroknya. Nah, ini KM 50 coba lihat. Kebongkar semua kan. Tokoh utamanya, ya, kalaupun itu pengadilannya adil, hukum mati itu. Ya. Dari serba tahu menjadi tidak tahu, lupa, tidak ingat. Nah. Biasa orang kalau dulunya itu serba kuasa, sekarang udah belum sampai anak cucu loh, sudah langsung kayak gitu. Dibongkar, itu baru satu. Yang lain mungkin sudah, tapi kita nggak tahu saja. Tapi, dan sesungguhnya siapa yang gemar memfitnah ulama dengan lisannya, maka Allah menghukumnya sebelum kematiannya dengan kematian hati. Nah ini yang paling ngeri. Kalau mati hati kan sudah sawaun alaihim angdartahum amlam tundirhum la yu'minun. Sama. Dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, tidak beriman. Lebih parah lagi, sawaun alaihim astaghfarta lahum amlam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Wahai Muhammad, sama saja mereka itu. Kau mintakan ampun atau tidak kau mintakan ampun, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Nah kalau yang minta ampun dari Nabi nggak diterima, saking besarnya dosa menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina para ulama yang saleh. Kematian Mustafa Kemal Pasha. Nah, ini orang namanya Mustafa Kemal Pasha, itu dalam sejarah-sejarah disebutkan sebagai bapak Turki, Ataturk. Kita dulu dibohongi, dia Turki muda, pembaharu Turki. Dialah yang menjadi sebab runtuhnya khilafah Islam tanggal 11 Maret 1924. Sejak dia berkuasa, adzan diganti dengan bahasa Turki. Jilbab dilarang di sekolah-sekolah dan kantor-kantor. Sampai para syekh yang dulu ngajar ngaji, itu ngajinya di kereta, ya, sambil jalan, supaya nggak ketahuan. Ada seorang Perdana Menteri, silakan nanti dibuka di Google. Namanya Adnan Menderes. Adnan Menderes, sing sok ngerti Menderes apa? Menderes, namanya Adnan Menderes. Itu Perdana Menteri dihukum gantung karena dia mengizinkan azan menggunakan bahasa Arab. Azan sejak tahun 1924 sampai tahun 60-an, hampir 40 tahun. Gue bos Turki, ayo sholat, wis mangsane sholat, coba. Sedih nggak masjid ke orang muni Allah Akbar, dilarang. Dilarang azan menggunakan bahasa Arab. Kalau azan saja nggak boleh, apalagi mempelajari bahasa Arab. Saking antinya terhadap Islam. Nah, ini yang jadi idolanya Soekarno. Ya, ini yang jadi idola Soekarno. Soekarno itu pernah mengatakan, saya tidak akan mengakui anak yang tidak kiri. Ada videonya saya punya. Ya, yang mengaku anak Soekarno, maka dia harus kiri. Dan saya tidak mengakui anak saya yang tidak kiri. Kiri itu apa? Ya, komunis sosialis. Ya. Oh, dia dengan bangga ngomong kayak gitu kok kita takut-takut untuk ngungkap. Ya. Soekarno itu, ya itu matinya nanti saya. Ini sama, ini idolanya. Yang masih ragu, buka buku di bawah bendera revolusi. Nah. Pernah ada yang mengatakan Soekarnoisme itu terlarang? Tidak ada kan? Bangga toh? Ayo tadi kayak ngono besok. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri, anak ideologis maupun anak biologis. Ya. Jadi ya PDI itu kiri.
Memang kiri. Makanya dia nggak setuju. Sebetulnya nggak setuju dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena Maha Esa itu tauhid. Dia maunya apa? Ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi sebetulnya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah siasat yang luar biasa dari Ki Bagus Hadi Kusumo. Ya. Ketuhanan yang diakui oleh konstitusi adalah yang Maha Esa. Yang nggak Maha Esa nggak diakui oleh konstitusi. Woi, luar biasa tuh itu. Nah, maka ini mau diganti ini. Jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, budaya itu kan pirang-pirang, ono sing tuhane 50, ya. Diulang-ulang jadi hantu. Nah, pirang-pirang tuhane Tuhan, hantu. Nah. Ini saya minta waktu 5 menit mungkin. Dr. Abdul Azam dalam buku Al-Manar Al-Mafqudah menjelaskan, detik-detik menjelang ajal Mustafa Kemal Atatürk, menurutnya sebuah cairan berkumpul di perutnya dengan kronis. Ya intinya dia sampai 1 bulan penuh sakaratul maut. Bayangke. Nyawane gedolanan mundulap-mundulup. Tarik balikin panas luar biasa sampai teriak-teriak dan lain sebagainya. Ini apa namanya makamnya, ada mengatakan ditolak bumi. Nah, itu. Akhir hayat para tokoh anti syariat Islam. Nah, saya sebutkan, ini bukan hujatan, dongnya Nabi Wani. Ini fakta, sejarah. Ya, ini namanya Soekarno. Ya. Namanya kan Bung Karno. Ya kan bongkar. Bung Karno apa? Betul Bung Karno. Beliau memenjarakan Buya Hamka 3 tahun tanpa sebab. Dan itu ditulis oleh Buya Hamka. Tapi hikmahnya, Buya Hamka berhasil menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Ya. Kisahnya beliau sebutkan bagaimana beliau akan disiksa, akan di-strum, ternyata justru alat strumnya mati dan sebagainya. Nah, ketika wafat, ketika mau mati, dia bikin wasiat. Saya ingin bila saya wafat kelak, Hamka bersedia mengimami sholat jenazahku. Karena dia tahu bahwa dia ulama yang soleh. Itu ditulis, dikasihkan ke ajudannya. Ketika Soekarno mati, ajudannya datang kepada Buya Hamka. Ini ada pesan dari Bapak. Buya Hamka, ini nyolati. Ini Buya Hamka menjadi imam salatnya. Yang sebelahnya itu Soeharto. Ini M. Yamin. M. Yamin itu yang paling anti dengan syariat Islam. Dia yang pengen menghapus piagam Jakarta itu. Bila saya wafat, tolong Hamka bersedia menemani di saat-saat akhir hidupku dan ikut mengantar jenazahku ke kampung halamanku di Talawi. Mengakui bahwa Hamka adalah orang yang saleh. Tapi penyesalan di akhir hayat kan nggak ada manfaatnya. Nah, itu. Jadi Hamka, Profesor Hamka menjadi imam salat jenazahnya Soekarno. Allah alam bissawab. Bapak Ibu yang rahmati Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan. Sekali lagi saya sampaikan, karena ini kesempatan yang cukup bagus untuk memahamkan. Dulu pernah saya sampaikan, salah seorang penghujat Islam yang dijadikan sebagai pahlawan adalah Dr. Sutomo. Pernah saya sampaikan. Jadi memang menghujat Islam itu dari dulu. Ya. Ganti itu, kamu punya banyak punya kiblat. Itu yang ngomong Dr. Sutomo. Demak, jadikan Demak sebagai kamu punya kiblat. Ya. Suruh ganti, jangan ke Mekah, ke Ka'bah. Suruh ganti ke Demak. Itu yang ngomong Dr. Sutomo. Ya. Ki Hajar Dewantoro kenapa bikin taman siswa? Karena sangat anti dengan pesantren. Tapi kan kita nggak pernah baca sejarah, jadi nggak tahu. Nah, yang jelaskan nggak ada, maka kesempatan saya jelaskan. Nah, mungkin bertanya, nggak khawatir nanti dia enggak.
Saya lebih khawatir kalau nggak menyampaikan yang hak. Karena nggak menyampaikan hak itu urusan sama Allah. Kalau cuma kayak gini urusan manusia. Nanti paling dijelaskan juga diam. Karena ini fakta sejarah. Saya bukan ngada-ngada. Ini fakta sejarah dicatat oleh sejarah. Sehingga karena ini fakta sejarah, maka orang-orang mengaburkannya biar umat Islam nggak tahu. Karena kalau umat Islam tahu, akan berubahlah cara pandang umat Islam. Itu masalahnya. Maka kewajiban kita membongkar sejarah ini. Ya. Bung Karno, Mang bongkar monggo kan gitu. Ini mungkin akan banyak yang saya jelaskan tentang itu. Kenapa? Karena Indonesia menjadi seperti ini, salah satunya adalah dirubahnya 7 kata dalam Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syarat Islam bagi pemeluknya. Itu awal dari kerusakan di Indonesia. Setelah diberikan kemerdekaan, lalu dihinakan karena meninggalkan syariat Islam. Itu kita harus yakin. Meninggalkan syarat Islam itu adalah kehinaan. Dan kita dihinakan sekarang. Coba. Menjadi jongos di rumah sendiri. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.